Kapal pinisi adalah sebutan untuk kapal yang menggunakan sistem layar, tiang, dan tali jenis pinisi atau pinisik. Namun selama ini banyak terjadi miskonsepsi atau salah pengertian tentang pinisi. Banyak yang mengira bahwa pinisi adalah nama kapal. Padahal pinisi sebenarnya merujuk pada sistem layar, tiang, dan segala konfigurasinya yang dipasangkan pada lambung kapal, bukan nama kapalnya. Beberapa contoh kapal yang menggunakan sistem pinisi adalah kapal Lambo atau Lamba dan Palari. Namun sebelum lanjut pembahasannya, silakan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Sistem pinisi yang unik dan diciptakan oleh suku Konjo dari Sulawesi membuat gambar kapal yang menggunakan sistem ini pernah tercantum dalam mata uang Indonesia. Bahkan, pinisi adalah jenis perahu layar yang menjadi kebanggaan Kesultanan Makassar dan yang menjadikannya sebagai kerajaan maritim yang kuat. UNESCO juga telah menetapkan seni pembuatan kapal dengan sistem pinisi sebagai warisan budaya tak benda pada akhir 2017. Salah satu miskonsepsi tentang kapal bersistem pinisi adalah bahwa kapal ini adalah kapal kayu legendaris yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan yang sudah dibuat sejak abad ke-14. Putra mahkota Saweri Gading dan Kerajaan Luwu dianggap sebagai orang yang pertama kali membuat kapal pinisi. Berbagai riwayat menjelaskan bahwa Pangeran Saweri Gading sering menggunakan kapal pinisi untuk berlayar ke berbagai negeri. Sebagian besar kapal pinisi dibuat oleh suku Bugis di Tanah Beru, Bulukumba yang memang dikenal sebagai kampung para pembuat perahu. Kapal pinisi mempunyai 2 tiang layar utama dengan 7 buah layar. Konon 7 layar ini memiliki makna tersendiri, yakni melambangkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengarungi 7 samudra di dunia. Para leluhur suku Bugis kerap menggunakan pinisi sebagai alat transportasi untuk melakukan perdagangan ke berbagai daerah. Selain itu, kapal ini juga digunakan oleh raja dan pejabat kerajaan. Kapal pinisi disebut kapal istimewa yang telah mencetak pelayaran-pelayaran bersejarah serta menjadi salah satu kapal yang kuat dan tangguh berlayar. Konon kapal ini mampu berlayar menerjang ombak ganas hingga ke Afrika dan Eropa. Pinisi pula yang membuat masyarakat Sulawesi dikenal sebagai pelaut ulung. Meski dipercaya oleh banyak orang bahwa kapal dengan sistem pinisi telah ada sejak abad ke-14, nyatanya tidak ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Sebuah penelitian telah mengungkap bahwa kapal milik Pangeran Saweri Gading yang digunakan untuk berlayar ke berbagai negeri bukan pinisi, tetapi perahu weleng renge. Selain itu, pinisi pertama kali bukan diciptakan oleh suku Bugis, tetapi suku Konjo di Tanah Beru, Bira, Ara, dan Lemo-Lemo di Sulawesi. Kendati demikian, suku Bugis juga menggunakan kapal ini untuk transportasi antar pulau dan kebutuhan memancing. Menurut tradisi setempat, nama pinisi diberikan oleh Raja Talo yang berasal dari gabungan 2 kata, yaitu picuru, contoh yang baik, dan pinisi, sejenis ikan kecil yang lincah dan tangguh. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa namanya berasal dari bahasa Bugis, panisi, yang artinya sisip. Pendapat lain meyakini bahwa pinisi berasal dari bahasa Jerman, pinase, yang merujuk pada kapal layar berukuran kecil. Dalam perkembangannya, kata itu diserap oleh orang Melayu menjadi pinas atau bahkan penis pada pertengahan abad ke-19.
Sumber sejarah yang memuat kata Pinisik atau penis baru ditemukan pada sekitar abad ke-19. Sedangkan Pinisi asli Sulawesi pertama diperkirakan dibangun pada 1906 oleh pengrajin perahu dari Desa Ara dan Lemo-Lemo di Sulawesi Selatan. Sebuah kapal bersistem layar Pinisi memiliki 7 hingga 8 layar pada 2 tiang yang berdiri depan belakang. Kendati demikian, sistem layar Pinisi sebenarnya tidak benar-benar baru, tetapi meniru sistem layar schooner ketch milik bangsa Eropa. Yang membedakan adalah cara menggulung layarnya. Milik Eropa digulung ke atas, sedangkan layar Pinisi digulung memanjang ke arah depan. Kapal Pinisi yang paling tradisional dibuat dengan tipe lambung Pajala, yang kemudian berkembang menjadi tipe Palari Pinisi. Dengan meningkatnya keperluan akan ruang angkut, pada tahun 1950-an, perahu-perahu Pinisi di Sulawesi Selatan tidak lagi dibangun atas tipe-tipe lambung kecil yang ditinggikan, tetapi di atas lambung berdesain khusus. Setelah ekonomi Indonesia mulai bangkit pada akhir tahun 1970-an, kapal Pinisi mengalami masa jayanya. Lambung kapal Palari Pinisi diganti dengan lambung tipe Lambo. Pada masanya, berdasarkan catatan sejarah, kapal Pinisi menjadi kekuatan armada laut yang cukup disegani. Meski beberapa kapal masih sesuai dengan fungsinya, di era globalisasi saat ini, kapal Pinisi telah beralih fungsi menjadi kapal pesiar mewah yang dibiayai oleh investor lokal maupun asing. Keberadaan kapal Pinisi menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Makanya tak heran jika kapal ini dijadikan salah satu armada pariwisata khas Nusantara, khususnya suku Bugis. Untuk bisa membelinya, satu kapal Pinisi dihargai mulai dari 500 juta hingga 1 miliar rupiah, tergantung ukuran dan fasilitasnya. Demikian pembahasan tentang kapal Pinisi, warisan budaya yang diakui dunia. Semoga akan terus ada generasi yang melestarikannya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Salam.